Ngomong-ngomong Pak, Mbak Nia, Mbak Nia, orang berkeluarga, karena ini namanya, ini kan masih belum akad nih. Ini masih selamatan, dan alhamdulillah selamatannya ini diawali dengan hal yang baik, yaitu mengaji, silaturahim. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man jalasa fi majlisi ilmin la taktubu fihi harfan wa la tamassu fihi qalaman khairul laka min alfi rakaah." Siapa saja orang yang menghadiri majelis ilmu, kemudian dia berada di majelis ilmu itu meskipun sebentar, saking sebentarnya dia tidak sempat mengambil pena, tidak sempat menulis satu huruf, saking sebentarnya dia duduk di majelis ilmu itu, maka hal yang dia lakukan itu sudah lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Bayangkan. Dan alhamdulillah sekarang acara itu ada di sini, dan hadiahnya ini kita peruntukkan doa kita kepada Mbak Nia yang akan melangsungkan pernikahan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang namanya mantan, bukan manten gitu. Mantan nopo manten. Kalau bahasa saya mantan. Bekas mantan dulu. Karena Madura mantan, tapi kalau di sini mantan dia yang sudah berlalu. Manten ini perhatikan Mbak Nia, kedepannya mungkin sekarang sampean merasakan kebahagiaan yang luar biasa, tapi perlu diketahui agar suatu saat ketika menemukan rintangan sampean tidak kaget. Makanya diberikan pengalaman, karena kebetulan meskipun saya ini masih umur 13 tahun separuhnya, saya sudah punya pengalaman. Makanya pengalaman saya bagi kepada Mbak Nia, takutnya nanti Mbak Nia ini kaget. Yang namanya keluarga, yang namanya orang dalam satu keluarga, ini tidak ada yang namanya kok tidak bertengkar pada akhirnya. Makanya kalau sampean ingin mendapatkan atau menemukan orang yang tidak pernah bertengkar dalam keluarga, sampean cari pasangan yang sama-sama bisu. Selagi orang itu mempunyai mulut, mempunyai lisan, maka ketika ada orang mengatakan alhamdulillah, saya berkeluarga sudah 5 tahun, tapi saya tidak pernah bertengkar dengan istri saya, bukan hanya bohong, ngupu. Bohong besar. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang namanya orang yang sempurna. Ketahui wahai mbaknya, pasangannya sambian Mas Iman, beliau orang biasa, tidak sempurna. Atau bahkan orang-orang yang di sini yang sudah mempunyai istri, yang sudah mempunyai suami, mungkin sekarang kita tahu orang yang bersama dengan kita itu adalah orang biasa, seperti apa yang didaungkan oleh kakak saya yang ada di Jakarta. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan dosa. Makanya kemudian kata para ulama mbaknya, ada 3 sifat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menjalani rumah tangga. Apa saja sifat yang 3 itu? Yang pertama adalah at-ta'afu. At-ta'afu itu apa? Saling memaafkan. Jangan saling kuat-kuatan. Ketika saatnya nanti kok seumpamanya sampean menemukan suaminya datang dari pekerjaannya seumpamanya lelah, kok kemudian dia mengatakan hal yang tidak sesuai dengan hatinya sampean, kalau sampean bisa ingat nasihat ini, maka ingatlah saling memaafkan, jangan saling ngegas. Dek, saya capek,
Ini saya sudah masak. Maaf mas, saya masih belum masak. Tadi anaknya nangis. Aduh dek, cuma ngomong mas. Ya bar. Bar. Makanya Abu Darda, Abu Darda berpesan kepada istrinya, wahai istriku, pada suatu saat nanti ketika engkau menemukan aku kok ternyata memarahimu karena suatu hal yang kau lakukan, maka ingat wahai istriku, jangan ladeni kemarahanku, pergi sampean dari hadapan saya. Enggak suami. Dan begitu pun pula ketika suatu saat kok sampean marah, maka yang akan aku lakukan adalah pergi untuk sementara agar kemarahanmu bisa reda. Itu pesan dari Abu Darda. Semoga mbaknya bisa mengamalkannya suatu saat. Amin ya robbal alamin. Dan dia Pak, karena biasanya yang belum berpengalaman ini dia menganggap ya Allah, karena sekarang sudah diambang besok mau nikah, ya Allah besok kan mas. Kadang tidak cukup seperti itu. Beb, kakak, aa, iya, mau jadi. Ya saya panggil biar tidak ketahuan mesranya oleh tetangga. Saya panggil sampian mama, saya panggil Mima ya. Iya, papa saya panggil Pipa karena peralon. Itu kalau baru. Kadang kalau baru saja, wah, pergi seumpamanya, mas, saya mau ke Jeding, ayo tak antar dek. Sampai di depan Jeding, kadang ada ganjalan sedikit kok mau jatuh. Apa namanya itu? Tersandung. Yang dimarahi bukan orangnya, tapi yang ada itu batu itu. Siapa ini yang naruh batu di sini? Tapi kalau sudah lama, jangan berharap seperti itu. Kadang yang istrinya, mas, temenin saya mas, mau kemana? Mau ke Jeding. Berangkat ngopo dewian, ngopo tuh mau coba ke Jeding aja. Takut mas. Nggak ada hantu. Takut mas. Ya wis, takut dimakan hantu. Ya wis, kalau memang nanti dimakan hantu ya saya sisanya. Nah kemudian karena sudah kebelet, lari yang perempuan, di depan Jedingnya ada yang namanya batu sedikit, kemudian tersandung, jeblus. Apa dek? Ini batu, saya tersandung jatuh. Kemana matanya? Jadi lain. Kalau pertama ya Allah, I love you, you love me, you and me love lapan. Enggak nama betul? Ya iya. Makanya ini perlu kita sampaikan kepada Mbak Nia agar tidak kaget. Ibaratkan orang berkeluarga itu ibaratkan jalan. Kita ingatkan bahwa jalan itu tidak selamanya enak. Kita ingatkan bahwa di depan juga ada lubang. Kita ingatkan bahwa di depan itu ada yang namanya polisi tidur. Jangan ngebut terus agar ketika dia istilahnya menemukan lubang, dia tidak kaget. Itu namanya keluarga. Jadi harus mempunyai satu sifat di antara 3 sifat, yaitu at-ta'afu, saling memaafkan. Gimana pembuatan Bapak Ibu? Sebenarnya kalau seperti Bapak Ibu ini, sebenarnya memang nggak ada yang betah sudah. Hanya saja mengandalkan sifat tadi at-ta'afu. Gimana pembuatan? Dan kita juga harus mendoakan Mbak Nia. Kenapa harus didoakan? Tapi doanya yang benar. Kenapa? Kadang ada orang-orang seperti ini doanya. Alhamdulillah teman saya sudah menikah, semoga langgeng sampai kakek nenek. Dan terus kalau sudah sampai kakek nenek bercerai tidak apa-apa. Terus kalau bercerai ketika kakek nenek, siapa yang mau menerima bekasnya? Makanya doanya apa? Semoga langgeng ila yaumil qiyamah. Semoga langgeng sampai nanti menghadap Rabb-Nya. Semoga langgeng dan masuk bersama-sama ke surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Jadi seorang yang akan mengenyam kehidupan berumah tangga harus memiliki sifat yang namanya at-ta'afu, saling memaafkan.
Yang kedua, at-tasabur, saling sabar. Jangan menang-menangan. Jangan menang-menangan, ya Allah. Makanya jangan ingat kepada pasangan kita hanya ketika salah saja. Ibaratkan ada kain putih kemudian kena bercak hitam, sampean jangan fokus kepada yang hitamnya saja, Pak. Rumah tangga yang sampean bina selama 5 tahun misalnya, kemudian karena mendapat hambatan sampean bertengkar 1 jam, apakah kemudian 5 tahun itu akan sampean tukarkan dengan yang 1 jam? Jangan, harus ingat itu, sabar. Makanya ketika saya sering cerita, ada sahabat yang selalu dimarahi oleh perempuannya. Namanya sahabat Abi Darrin. Sahabat Abi Darrin ini selalu dimarahi oleh istrinya. Saking seringnya Abi Darrin dimarahi oleh istrinya, dia mau mengadu kepada yang namanya sahabat Umar. Sahabat Umar ini luar biasa kendemnya, luar biasa beraninya, sampai yang namanya jin ini takut kepada Sayyidina Umar. Nah, suatu ketika yang namanya sahabat Abi Darrin memberikan peringatan kepada istrinya, wahai istriku, awas, kamu akan saya adukan kepada sahabat Umar karena sampean sering memarahi saya. Akhirnya berangkat, Bu. Nah, ketika berangkat mau mentok pintu, tidak jadi sahabat Abi Darrin. Lah kenapa? Ternyata Sayyidina Umar juga diomelin di dalam. Dan Sayyidina Umar diam. Akhirnya sahabat Abi Darrin yang ingin mengadu kepada sahabat Umar tidak jadi. Pulang ketemu dengan sahabat lain, kenapa Abi Darrin kok kembali? Nah, saya lihatnya mau mengadu kepada sahabat Umar karena saya sering dimarahi istri saya. Kok ternyata sahabat Umar di dalam juga dimarahi istrinya. Ya wis, tak situ aku balik. Akhirnya di satu pertemuan lain disampaikan oleh sahabat kepada sahabat Umar bahwa Abi Darrin pernah ke rumahnya, kembali ditanyakan oleh sahabat Umar, kenapa Abi Darrin, kamu katanya mau ke rumah? Iya sahabat Umar, saya itu ke rumah sampean ingin ngadu karena istri saya itu cerewet luar biasa. Ngendeni orang itu ora ukuran, makanya saya ingin ngadu kepada sampean. Ingin mengadu agar istri saya itu ditegur oleh sampean. Ternyata sampai di rumahnya sampean juga diseneni istrinya. Apa kata sahabat Umar? Ya Aba Darrin, ingat, hiya qad waladat waladi. Aba Darrin, istri saya itu sudah melahirkan anak saya. Istri saya itu sudah membuatkan saya hidangan, saya makan. Yang awalnya sebelum saya mempunyai istri, saya itu nyuci sendiri. Kemudian setelah saya beristri, mempunyai dia yang sibuk mencucikan baju saya. Saya yang awalnya harus masak sendiri, saya yang harus makan sendiri, membuat segalanya serba sendiri. Dengan kedatangannya, dengan adanya, kemudian saya enak tinggal makan, enak baju tinggal pakai, enak semuanya. Makanya sampean harus tahu, ketika wanita marah sebenarnya bukan dia cerewet, tapi cuma banyak omong. Sama aja. Nah, guyon. Sebenarnya kata sahabat Umar, ketika perempuan itu marah, ketika perempuan itu sudah lain raut wajahnya kepada kita, bukan karena dia tidak baik, tapi karena capek. Nggih, Bu? Tak bela itu sekarang. Capek mboten, Bu? Nggak capek. Kalau orang laki-laki, Pak, mungkin memang dia bekerja berangkat dari pagi, tapi full sampai jam 5 leren tidur. Memang berat pekerjaannya, tapi ada istirahatnya. Tapi kalau perempuan meskipun keadaannya di rumah, bangun tidur dia harus menyiapkan sarapan suaminya. Setelah itu harus merawat anaknya, mengantarkannya ke sekolah. Setelah itu apa? Mencuci baju. Setelah mencuci baju harus mensetrika. Setelah mensetrika, pokoknya dia mau tidur lagi dikerjain oleh sampean. Dia mau badan. Makanya capek perempuan itu. Makanya
dimaklumi. Makanya ini bukan hanya untuk perempuan. At-tasabur, saling sabar menghadapi pasangan ini harus dimiliki oleh dua insan yang bersatu itu. Karena kalau cuma satu, yang perempuan tok yang mempunyai sifat at-tasabur, tapi yang lakinya nyolot tok, ya wis dak petuk. Lakinya tok yang sabar, tapi laki-laki ini kalau sabar banyak hikmahnya, Pak. Laki-laki kalau sabar banyak hikmah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangannya kitab Syekh Imam Al-Ghazali, di situ dijelaskan banyak dari orang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui cobaan yang berupa sabar menghadapi istrinya. Makanya kalau bapak-bapak punya istri yang rodok cerewet itu iman-iman, Pak. Mbah menawa sampean jadi wali Allah. Amin ya rabbal amin. Ibu yang mempunyai bakat teruskan ya. Ibu yang mempunyai bakat teruskan. Makanya sabar menjadi kunci. Karena banyak yang mempunyai istilahnya pandangan bahwa keluarga asalkan kita gini, iya masih belum menjalankan. Yang diibah Lesti Kejora, ganteng metok KDRT-an. Oh, padahal masih belum tahu. Tapi yang memang sebenarnya Pak, tidak baik kalau laki-laki main tangan. Memang dalam kitab itu ada yang memperbolehkan, tapi tidak dengan cara yang kasar. Full ketika menghukum perempuan ada bahasanya bitorbit, pukulannya bukan dengan genggaman, Pak. Pukulannya bukan kemudian sampean ambil istilahnya bangku sampean lemparkan. Pukulan yang diajarkan oleh agama dalam kitab itu full sampean pukul dengan siwak. Sampean tahu siwak? Biasanya orang kalau sebelumnya sholat ada sunnah menggunakan siwak. Siwak ini sebesar telunjuk jari, besarnya mungkin 1 kelan ini, Pak. Nah, ketika sampean marah kok istrinya dinasehati tidak bisa, sampean boleh pukulnya dengan siwak. Bukan kemudian diambilkan kayu karetan. Makanya sifat at-tasabur harus sampean milih agar keluarga yang sampean jalani menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, lestari ila dukhulil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, sifat yang harus dimiliki yaitu at-ta'aruf. At-ta'aruf itu apa? Saling mengerti. Kenapa kok harus mengerti? Makanya jedanya orang diberikan kebahagiaan ketika menjalani rumah tangga ini tidak lama. Kebahagiaan menjalani rumah tangga ini tidak lama. Cinta itu paling bertahan 3 bulan. Gimana buatan? Secantik apapun istri kalian, seganteng apapun suami kalian, ketika sudah lebih dari 3 bulan pasti. Makanya sampai ada kata-kata lebih hijau rumput tetangga. Gimana buatan? Lah iya. Makanya ini harus kita perhatikan. At-ta'aruf, harus saling mengerti. Caranya bagaimana? Kita harus kenal dengan sikap suami kita. Kita harus kenal dengan sikap istri kita. Tapi yang cenderung biasanya, jangan beranggapan kita akan merasa hidup di dunia ini tenang, tentram kalau kita punya istri cantik. Jangan perempuannya kemudian beranggapan hidup akan tenang, hidup akan tentram ketika mempunyai suami yang tahu. Jangan. Kenapa? Kalau tidak mempunyai sifat yang 3 tadi yang dijelaskan oleh ulama, bubar. Makanya monggo kita renungi sama-sama
apa yang didauhkan oleh para ulama. Semoga dengan hal ini, sifat-sifat yang diajarkan oleh agama, sifat-sifat yang diajarkan oleh ulama ini, kita bisa meniti kehidupan kita, bisa meniti kehidupan rumah tangga kita, sehingga menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.